Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa yang sudah setia dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi dalam edisi hari ini. Tentu saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang juga beliau merupakan tenaga pengajar di UIN Antasari Banjarmasin. Jadi ada Bapak Dr. Nuryadin SAG, SHMAG, yang kita akan bicara mengenai membumikan Al-Quran di perguruan tinggi umum. Assalamualaikum Pak Nuryadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika kita bicara mengenai Al-Quran, memang istilahnya di dalam kurikulum anggapannya, di sekolahan, kemudian juga di apalagi di memang taman pendidikan Quran yang hari ini memang begitu banyak bermunculan Pak. Benar. Ini tentu kita harapkan berbanding lurus dengan kecintaan para generasi muda, dan memang ketergantungan akan Al-Quran itu sendiri memang benar-benar dirasakan untuk dapat dipraktekkan dari orang tua yang mengarahkan anaknya, dan anaknya yang kemudian juga dapat belajar sedemikian rupa tentang Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kita bicara mengenai perguruan tinggi, ini kan dua hal yang berbeda. Ada saja yang kemudian juga menjadi pembeda istilahnya antara sekolah dengan perguruan tinggi. Kalau memang di UIN Antasari Banjarmasin, dari nama kampusnya saja memang sudah tertulis istilahnya Universitas Islam Negeri Antasari. Tapi kalau kita bicara mengenai kampus-kampus yang istilahnya perguruan tinggi umum, tentu akan ada perbedaan. Benar. Dari segi kurikulum, dari segi bahasan, bahkan dari segi integrasi ilmu yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Benar. Dari ilmu agama dan juga ilmu yang kemudian juga disampaikan lainnya. Tapi kalau bicara mengenai perguruan tinggi umum, sejauh mana dari kita membumikan Al-Quran itu tadi dapat dilakukan untuk memulai langkah itu tadi Pak? Mungkin dari Pak Nuryadin boleh menyampaikan kepada pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Semoga umur kita berkah. Amin. Nah, setiap kali kita membaca Al-Quran atau setiap kali kita memanjatkan puji syukur, maka kita selalu mengatakan dalam perbuatan lisan kita adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bentuk rasa kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diberikan mukjizat yang sangat besar, yaitu Al-Quranul Karim. Persoalan yang muncul dalam permukaan bumi kita ini adalah kita berusaha untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu adalah berusaha memanusiakan manusia. Dan ini bukan hanya dilindungi dan didasari dengan landasan secara konstitusional bangsa kita dan secara ideal bangsa kita, Pancasila dan konstitusional bangsa kita adalah Undang-Undang 945. Diatur bahkan dalam yang pada dataran terendah pun dasarnya sudah ada namanya perda. Kalau di tingkat SD boleh jadi kita lihat ada perda untuk di Martapura, saya lihat itu di Kabupaten Banjar ada perda khatam Quran. Di SMP juga begitu. Persoalannya di perguruan tinggi adakah dasar untuk khatam Quran? Betul. Ini sepertinya ada mata rantai yang terputus bagi kita di perguruan tinggi umum. Nah, apa yang dikatakan oleh Mas Gusti tadi benar, ketika kita berada di tingkat level pendidikan dasar, menengah,
menengah pertama dan menengah atas itu masih bisa terayomi. Tapi ketika pada perguruan tinggi umum, kadang-kadang orang merasa bahwa ini tidak ada lagi. Pada dasarnya ada, tapi dilindungi dalam suatu pendidikan agama yang didasarkan dengan, apalagi dikatakan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 bahwa pendidikan agama itu sekarang menjadi 3 SKS. Nah, dasar tersebut rupanya tidak mampu juga mengayomi dengan banyaknya mahasiswa di perguruan tinggi umum yang pada dasarnya dia kering karena sangat begitu heterogen suatu mahasiswa itu. Bahkan dalam suatu saya melakukan penelitian pernah terjadi ada sekitar 0,05 bahkan 4 sampai 0,5% itu yang mempunyai keyakinan sebagai mu'allaf. Nah, tantangan kita ke depan adalah sebenarnya integrasi keilmuan itu kita sudah mempunyai dasar, kita orang Islam. Dan kita mempunyai keilmuan, apakah dalam ilmu alam kita sudah belajar dan kita sudah mengkaji keilmuan itu, tapi ketika pada aplikasi bahwa namanya pendampingan Quran itu bukan hanya ketika dia mampu untuk membaca, tapi mampu untuk mengaplikasikan kepada si mahasiswa yang bersangkutan. Seolah-olah kita mengenal Quran, kita baca Quran itu adalah tugas dosen agama. Selama ini tugas dosen agama itu begitu banyak gitu kan. Mata kuliahnya begitu rondon silabusnya begitu banyak. Sementara ketika kita melihat bahwa disodor dalam suatu dalil bagaimana bacaannya ini, Pak, saya tidak mengerti itu apakah Quran, karena Quran itu ternyata ada yang kecil dan besar ya Pak. Persoalan bagi kita. Subhanallah. Masa sebegitu naibnya seorang mahasiswa ketika melihat Quran ternyata ada Quran yang kecil. Ya, mirislah hati kita sebagai umat Islam bahwa Quran itu yang kita berdoa-mani dan menjadi kewajiban kita dalam setiap salat untuk kita baca, ternyata ada saja mahasiswa yang tidak mengerti mengenai bentuk Quran. Bentuk Qurannya aja tidak tahu, apalagi mungkin bacaannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang tentu menjadi bagian bagi kita semua tadi benar sekali bahwa putusnya mata rantai istilahnya pada saat perkuliahan, terutama di perguruan tinggi umum, seringkali menjadi hal yang dialami oleh para mahasiswa dan mahasiswi atau bahkan mungkin calon mahasiswi kelak, karena tentu ditumpukan dalam 3 SKS tapi harus membahas seputar Quran, hadis, tafsir, bahkan juga fikih. Iya benar. Sejauh ini kan memang lebih banyak mengarah kepada fikih sebenarnya Pak ya, dari pendidikan agama atau syariah dan hukum dan lain sebagainya, tapi tidak mengarah kepada tajwid atau bahkan tafsir gitu ya, dan seringkali juga terputus begitu saja sehingga dosen pendidikan agama ini sendiri pun juga rasa-rasanya tidak mampu ketika ditumpukan hanya 3 SKS saja, dan seringkali pun juga mahasiswanya ditumpuk di dalam satu kelas, bahkan satu lokal itu bisa mencapai 100 orang atau bahkan 100 lebih begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu sebenarnya kurikulum yang diatur oleh pemerintah adakah kemungkinan untuk bisa menjadikan pendidikan sebuah kitab ya, bukan hanya seputar misalnya Al-Quran, karena di Indonesia memang diakui ada 6 agama, tapi di dalam perguruan tinggi itu sendiri, apakah memungkinkan perguruan tinggi itu tadi memodifikasi proses pembelajaran dengan misalnya menambah kredit pembelajar Al-Quran, atau misalnya di luar dari perkuliahan ditambah dengan anggapannya kalau di sekolah ekstrakurikuler gitu Pak. Apakah bisa memungkinkan seperti itu? Baik, sebenarnya namanya pendidikan agama di perguruan tinggi umum itu kan ada 3 ranah. Ada namanya ranah akidah, ada namanya syariah, dan namanya akhlak. Nah, ketika kita menjelaskan itu, kita berusaha untuk memodifikasi sejauh mana si mahasiswa itu untuk mengenal. Tidak bisa lagi kita harus mereply ulang apakah dari ketika bicara fikih mulai taharah. Betul. Tidak bisa kita mereply ulang. Atau kita melihat bagaimana pendidikan PAI di SMP.
kita juga tidak bisa mengulang contoh mengenai bagaimana jumlah rakaat dalam sholat. Betul. Kemudian kita melihat misalnya di SMU bagaimana cara jual beli yang baik dan benar. Nah, persoalan-persoalan yang dikatakan oleh Saudara Gusti tadi benar sih sebenarnya. Kita lebih kecenderungan pada PAI di PTU itu adalah menjawab kaidah-kaidah hukum. Yang kaidah-kaidah hukum itu sudah nyata dan tinggal aplikatif. Tidak kita melihat contoh ketika pada kurikulum keagamaan ada melihat kaidah usul fiqh. Ya. Nah, ada melihat tafsirnya, Qur'annya. Tapi ketika kita pada perguruan tinggi itu harus kita ketahui bersama bahwa ketika pada perguruan tinggi itu menjadikan mindset kita. Makanya di antara tujuan PAI di PTU itu adalah menjadikan menjadikan mahasiswa yang mempunyai karakter agama. Nah, disitulah karakter agama apa? Kalau kita orang Muslim, maka berkarakter Muslim. Minimal ketika orang yang saya katakan tadi ketika saya meneliti itu ada 0,04 sampai 0,05% yang beragama mu'alaf. Dia tahu bahwa dasar hukum yang menjadi fundamental qat'i tetap dalam umat Islam adalah Quran dan hadis. Dan ini yang penting kalau kita katakan. Jadi formulasi bagaimana caranya kita membumikan Quran di PTU itu adalah harus sejalan dengan kebijakan yang berada di PTU itu sendiri. Nah, sejalan dengan seperti apa yang nanti saya kita pernah gini, Gusti Hermawan, saya pernah melakukan di ULM, namanya pendampingan Quran. Oke. Nah, pendampingan Quran itu saya ambil di jam 00. Jam 00 itu adalah untuk melakukan pendampingan dengan merger di UIN Antasari Banjarmasin. Jadi mahasiswa yang mampu untuk baca Quran dengan baik yang benar, saya lakukan merger di ULM. Dan setiap jam 00, jam 7, dia hadir ke masjid itu dan didampingi oleh para mahasiswa UIN, baik yang S1 yang sudah selesai maupun yang sudah selesai S2. Dan dia dampingi itu mahasiswa, dan alhamdulillah itu grade mahasiswa yang tidak bisa kemudian menjadi sedikit bisa, atau yang belum kenal huruf kemudian kenal huruf, ada peningkatan. Ada peningkatan. Artinya tingkat membumikan Quran itu kalau dia sudah mencintai Quran, mudah-mudahan ketika dia tahu bahwa ini Quran adalah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan, bukan dijadikan pandangan dan pajangan Quran itu, maka saya yakin ketika dia berada di suatu kajian keilmuan eksak, dia akan bisa mengintegrasikan sejalan dengan keilmuan yang dia miliki. Artinya memang bisa saja itu dilakukan ketika ada inisiasi yang sebenar-benarnya dilakukan oleh dari perguruan tinggi itu tadi, atau mungkin bisa dibantu seperti dari UIN Antasari yang kemudian juga kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat itu tadi gitu Pak ya. Nah, masalahnya ketika inisiasi ini sendiri memang tidak ada dilakukan, bahkan sama sekali tidak ada komunikasi begitu. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Seperti apa sebenarnya mahasiswa ini sendiri secara mandiri untuk bisa bersama-sama dengan mahasiswa yang lainnya untuk bisa membumikan Al-Quran di tingkat perguruan tinggi umum atau bersama mungkin tenaga pengajarnya. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Membumikan Al-Quran, terutama di lingkungan perguruan tinggi umum, memang sesuatu hal yang perlu adanya gerakan dan dobrakan secara masif, Pak ya. Karena tentu ini bukan hanya gerak 1-2 orang, tapi perlu adanya komitmen. Komitmen yang kemudian juga bisa dibangun, baik itu bukan hanya dari tenaga pengajar atau bahkan akademisinya, tapi juga dari mahasiswa-mahasiswinya itu sendiri untuk bisa memang benar-benar mau belajar seputar tentang Al-Quran agar
rantai yang kemudian juga sudah dibangun sedemikian rupa dari TK Al-Quran sampai ke tingkat SMU tidak terputus begitu saja pada saat tingkat perkuliahan. Dengan kondisi di mana inisiasi yang tadi sudah dilakukan sebenarnya oleh UIN Antasari, bahkan ada istilah yang kemudian juga bisa dikatakan sebagai sebuah kontribusi UIN Antasari untuk bisa bersama-sama menggandeng dari rekan-rekan yang istilahnya masuk di dalam PTU atau perguruan tinggi umum itu tadi, memang menjadi sebuah hal yang luar biasa. Tapi ketika misalnya Pak di dalam suatu daerah, di daerah tertentu yang kemudian juga bisa dikategorikan untuk pendidikan agamanya sendiri tidak terlalu masif dibahas. Dan balik lagi bahwa ketika ada pendidikan agama pun memang menjadi sebuah bahasan yang secara umum saja, secara general dibahas oleh tenaga pengajar yang tidak ada dan tidak bisa mengintegrasikan antara pendidikan ilmu agama dan juga ilmu alam. Sejauh mana sebenarnya inisiasi dapat dilakukan oleh tenaga pengajar atau mahasiswa itu tadi untuk bisa kembali menjalankan dan mengembalikan di dalam jalur di mana untuk bisa membumikan Al-Quran? Ya. Sebenarnya banyak cara sudah yang dilakukan di perguruan tinggi umum di Indonesia, dan ini sudah terjadi sebenarnya. Contoh kita lihat di UI, UGM, IPB, di UM Malang, ada jalur prestasi yang digunakan untuk menembus suatu perguruan tinggi, yaitu dengan jalur tahfiz. Dan itu berupaya, artinya berupaya perguruan tinggi umum ini mempunyai fleksibilitas ketika dia melihat bahwa begitu sangat bagusnya ketika orang yang mempunyai hafalan masuk perguruan tinggi dan dijadikan sebagai suatu sarana. Dan jika ini, saya yakin jika ini nantinya terus menerus, maka akan menjadikan orbit yang benar, bahwa orang yang punya kemampuan membaca Quran, dia mampu untuk dapat bersaing dengan orang-orang yang lain. Dan kemampuan baca Qurannya dapat ditelurkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Untuk apa? Salah satu di sekian banyak persoalan di negeri kita adalah adanya radikalisme. Adanya suatu paham yang masuk dalam perguruan tinggi. Nah, kenapa jadi masuk ini? Karena ranah ketika dia mengatakan tegakkan syariat Islam, persoalnya syariat Islam yang mana? Tegakkan hukum Islam yang mana? Karena dia tidak mengerti. Jika seandainya dia mengerti, dia bisa baca Quran, saya yakin bahwa Quran mafhum para ulama, sependapat para ulama, jumhur ulama, Quran tidak ada mendapat perdebatan. Jadi ketika dia kembali kepada Quran, dia mampu membaca Quran dan tidak belajar pada media yang sumbernya ini bermacam-macam. Media kita apakah di media sosial itu bermacam-macam. Tapi kalau dia baca Quran, dia menghayati dengan bacaan Qurannya, atau dia mendengar saja bacaan Qurannya menjadi suatu kebiasaan, atau dia mengulang-ulang bacaan Qurannya, maka membumikan Quran dalam bentuk ketika dia berdiskusi dengan temannya, ada dalil yang dia pernah dapatkan, ada dalil yang pernah dia baca, saya yakin namanya unsur radikalisme ini tidak akan mampu hidup di perguruan tinggi umum. Baik itu yang ada di lingkungan para mahasiswa-mahasiswi atau juga secara umum ketika mereka turun ke masyarakat gitu Pak ya. Karena tentu ini menjadi sering kali ya isu-isu yang kemudian juga hari ini banyak begitu berkembang, salah satunya karena kurangnya pemahaman tentang Al-Quran itu tadi. Tapi dengan kondisi di mana masyarakat hari ini dan bahkan para mahasiswa-mahasiswi yang hari ini masih mengenyam ilmu pendidikan, kita menyebutnya sebagai ilmu alam lah istilah yang kemudian juga ada di lingkungan-lingkungan kampus tertentu, mereka sebenarnya mau saja ketika misalnya ada kegiatan tambahan
misalnya di luar dari kredit SKS yang dibebankan oleh mahasiswa, apakah memungkinkan sebenarnya Pak diinisiasi oleh pihak kampus terutama di dalam membumikan Al-Quran? Bisa. Tapi kan setiap kampus PTU itu tidak hanya kepada otoritas muslim. Nah, ini perlu juga kita pikirkan. Mahasiswa kampus PTU itu ada bermacam-macam agama. Maksud saya adalah bisa saja diinisiasi oleh organisasi ekstra internal kampus gitu kan, yang kita berusaha bahwa ini murni dengan membumikan Quran, tidak dengan masuknya suatu paham-paham tertentu yang merusak, bahkan jangan sampai ideologi ya gitu. Artinya fokuslah kepada bacaan Quran seperti yang kita peroleh waktu TK Al-Quran, waktu di ma'had mungkin, itu saja. Kalau dia berusaha untuk memahami suatu kaidah hukum, yang itu harus bertanyalah kepada yang ahlinya. Jangan sampai menyebabkan kita belajar tentang dengan yang lain yang pada dasarnya tidak dimengerti oleh si mahasiswa itu sendiri atau pendampingnya. Ini persoalan. Tapi kalau seandainya dia mengerti, contoh yang masuk melalui prestasi tahfiz Quran tadi, dan dia bisa menjadikan virus yang baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Itu maksudnya. Ciri khas masa sekelas UII, sekelas UI, UGM itu dia melalui jalur prestasi dengan orang yang bisa hafal Quran sekian, dia akan masukkan ke prodi ini, di ke fakultas ini. Oke, jadi ada penyesuaian dengan beasiswa lah istilahnya, Ya, kemudian benar. juga diberikan gitu ya. Nah, dengan jalur prestasi ini nanti kita akan juga membahas apakah efektif untuk kemudian juga dilakukan dan sudah berapa lama ini dipraktekkan dalam pendidikan di Indonesia. Kita nanti akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai membumikan Al-Quran, sebenarnya ini kan menjadi sebuah kebiasaan. Bukan hanya sebenarnya di lingkungan kampus Pak ya, tapi juga bahkan di lingkungan rumah, di keluarga. Dan untuk bisa memulai di lingkungan kampus pun juga tampaknya perlu adanya dukungan dari pembiasaan ini sendiri yang ada di lingkungan rumah-rumah masing-masing mahasiswa. Tapi kalau bicara mengenai pembiasaan ini sendiri Pak, sejauh mana peranan dari latar belakang pendidikan mahasiswa-mahasiswi sebelumnya yang tentu apakah itu juga menjadi pengaruh ketika mereka masuk ke dalam perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi berbasis Islam atau kemudian juga perguruan tinggi umum yang notabene ketika mereka sebelum menjadi seorang mahasiswa, mereka juga memiliki latar belakang tertentu, baik itu dari SMA, SMK, kemudian juga di luar dari pondok pesantren, misalnya sekelas aliyah, begitu Pak. Adakah yang kemudian juga menjadi pembeda dan pengaruh bagi mereka yang latar belakangnya bukan dari pondok pesantren atau sekolah aliyah menengah? Ya, sangat berpengaruh sebenarnya, sangat berpengaruh. Dan ketika saya melakukan survei, sangat berbeda dengan perguruan tinggi Islam. Memang notabene kalau perguruan tinggi Islam, contohnya UIN, itu ya jelas kan, karena hampir 75% itu dari madrasah aliyah, dari pondok pesantren gitu kan yang mengisinya. Nah, kecuali pada fakultas-fakultas yang notabene mungkin banyak juga yang dari SMK dan SMA. Tapi di perguruan umum memang ada juga yang memang notabene-nya mengisi adalah SMK, SMU yang
dan aliyah juga ada pondok pesantren di SMA, cuma persentasenya kecil. Pengaruhnya adalah kalau kita melihat bahwa di PTU itu ada yang sekarang ini sangat luar biasa juga pengaruhnya, itu ya Islam terpadu itu. Apakah dia dari SD terpadu, SMA terpadu, SMP terpadu, SMA terpadu, itu sangat mempengaruhi ketika dia mengetahui atau memahami atau sudah mengenal mengenai Quran. Pengaruhnya apa, Pak? Pengaruhnya adalah pada perilaku. Perilaku dia beda ketika orang yang sama sekali tidak dibumikan Quran seperti apa yang kata Mas Gustis tadi. Dia melihat Quran seperti biasa saja. Kita melihat Quran ada adab. Ada adab yang harus dijunjung tinggi ketika kita melihat Quran. Bukan ketika lihat saja ketika orang yang tidak mempunyai pengaruh besar di rumah tangganya secara informalnya, dia memegang Quran, Baiknya memegang buku biasa. iya, atau dia membaca Quran salah membukanya, ketahuan. Berarti ini orang tidak pernah baca Quran di rumah. Bahkan membukanya saja gitu, Bukan Pak, ya? salah membukanya. Betul. Jadi dilihat dari situ sudah begitu. Artinya nih kita kesian juga gitu kan. Yang notabene kadang melihat abah Islam, mama Islam, anak Islam. Tapi seberapa jauh dia mengetahui Quran. Kadang dia tahu bahwa Quran itu Fatihah saja. Yang lainnya tidak tahu. Mirislah kita kalau misalnya suatu generasi, apalagi yang lost generasi kita dengan COVID tadi hanya lewat Zoom dan lewat online lah istilahnya gitu ya. Nah ini persoalan, ada lost generasi yang terputus dan dia selesai. Ketika kita melihat ini, kemudian disajikan ada muncul yang nama mata kuliah PAI di PTU, maka ketika kita suruh dia untuk baca Quran, ya selamat apa? Selamat tidak tahu. Tapi ada juga yang tahu, ya sangat timpang sekali gitu kan. Ada yang sama sekali dia tahu, sama sekali dia tidak tahu. Yang sangat tidak sekali yang kata saya tadi yang mu'alaf. Nah, maksud saya syiar ketika ini dibumikan di perguruan tinggi umum dan difasilitasi dengan kebijakan para pemimpin, saya yakin bukan mahasiswa itu bisa membuka lewat gerakan mahasiswa itu sendiri dan mampu untuk dijadikan masjid dijadikan sebagai laboratorium dalam suatu perguruan tinggi umum. Saya yakin itu mampu untuk diberikan. Dan yang bisa mengajari kepada yang tidak bisa. Oke. Itu maksud bahwa membumikan Quran itu boleh jadi para dosennya sendiri yang ingin menjadi pendamping. Boleh jadi. Oke. Cuma usaha untuk mendampingi baca Quran, namanya kullukum, ketika hadis kullukum ra'in wa kullukum itu mampu kita maksimalkan gitu. Sejauh mana ketika misalnya saya dosen matematika, kemudian saya tahu bacaan Quran, tidak harus mengajarkan pun. Artinya nih orang luar biasa mampu untuk mendampingi baca Quran. Kalau seandainya saya juga pernah mengajar di Fakultas Hukum Unlam. Kalau seorang mahasiswa tidak mengerti mengenai dalil bahwa nanti dia menjadi orbitnya, outputnya seorang hakim. Sementara Quran adalah menjadi dasar bagi orang Islam untuk menentukan keadilan dan kebenaran. Selamat. Selamat apa? Bagaimana putusan yang akan dikeluarkan? Itu yang menjadi istilahnya pengaruh besar terhadap kondisi seseorang. Latar belakang pendidikan yang kemudian juga perlu diarahkan. Walaupun sebenarnya pilihan dalam memilih pendidikan itu sendiri kembali lagi kepada keluarga masing-masing gitu Pak ya. Tapi kalau boleh yang kemudian juga disampaikan, memang ada terjadi seringkali perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya ketika dari awal, dari dini memang sudah dipupuk dari ilmu agama dan bahkan latar belakang pendidikan formalnya pun juga berbasis agama, terutama agama Islam. Jadi dengan kondisi seperti ini sebenarnya
nanti kita akan bahas sejauh mana peranan dari orang tua, Pak, sebelum kalau kita tarik lagi secara jauh begitu ya, untuk kemudian juga memilihkan sekolah terhadap anaknya atau bahkan anak tersebut diarahkan kepada sekolah tertentu, ini ternyata memberi pengaruh kepada output terutama dalam mencintai Al-Quran itu tadi sendiri gitu, Pak ya. Dengan kondisi di mana pilihan-pilihan sekolah baik itu diniyah, kemudian juga ibtidaiyah dan sampai pada tingkatan aliyah itu sendiri ternyata bisa dijadikan sebagai salah satu istilahnya jalan untuk bisa mencintai Al-Quran. Benar seperti itu? Boleh saya jawab. Sebenarnya tidak ada yang salah. Menurut saya tidak ada yang salah. Kita punya tanggung jawab, bukan dari keluarga kita, gitu kan? Tidak harus ketika dikotomi pendidikan itu, bahwa pendidikan umum itu jangan. Itu dulu, gitu kan? Mindset kita ke depan bukan berarti bahwa dikotomi itu menjadikan orang akan berubah atau orang akan menjadikan salah. Tidak demikian. Sebenarnya nilai-nilai pembumian Quran itu sudah ada di masyarakat kita. Terlebih di kota kita, lokalitas budaya kita masyarakat Banjar. Namanya tadarus Quran. Ya. Itu bukan hanya pada Ramadan. Tadarus Quran dulu oleh orang-orang tua kita, terlebih misalnya pada saat datangnya bulan Maulidur Rasul saat ini, itu dibacakan Quran. Dan itu tadarusnya luar biasa gitu kan. Orang-orang tua tadarus kemudian baca salawat dulu. Dan hiduplah musola dan atau langgar-langgar di kampung itu, saya ingat adalah ketika saya kecil, saya disuruh ke musola untuk mengaji bersama-sama. Jadi ada di antara di kampung itu ada tetuha masyarakat yang menuduhi anak-anak di musola atau di masjid. Ketika saya itu karena saya di Martapura, ada satu orang guru, orang tua sidin itu yang menuduhi. Jadi anak-anak berkumpul, saat itu beliaulah yang menegurkan, salahkah, bujurkah, yang penting anak itu hadir. Membimbing istilahnya. Membimbing. Jadi kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat pun ternyata memang sudah luar biasa dijalankan. Tinggal sejauh mana keinginan itu tadi kembali dipupuk. Iya, gitu, Pak, ya? jadi bukan berarti ketika teman-teman saya juga ada yang SMU, dia pinter. Tidak harus dia di madrasah aliyah, tidak harus di pondok pesantren. Artinya ini sudah terjadi, cuma tinggal memelihara dan membumikan sampai tidak kepada pada suatu pendidikan tinggi umum gitu kan. Oke. Sementara kan ini di perguruan kenapa perlu perda contoh di Martapura? Pada dasarnya adalah untuk perda Quran itu adalah untuk membina generasi Quran, untuk menumbuhkan, membimbing dan membumikan tadi. Jangan sampai luntur gitu kan bahasanya. Itu yang menjadi kunci utamanya gitu Pak ya. Iya. Karena tentu seringkali bicara mengenai generasi yang kemudian juga menjadi harapan bagi kita semua, terutama yang akan segera kita jelang bonus demografi adalah generasi Y dan juga Z dan Iya. bahkan milenial ini sendiri gitu Pak ya. Iya. Sebagai mahasiswa dan calon mahasiswa Iya. yang tentu menjadi harapan bagi kita semua, yang insya Allah bagi yang beragama Islam menjadi generasi Qurani, Ya, yang benar. tentu menjadi dambaan bagi kita semua. Nanti kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Nah, kita berada di segmen akhir yang tentu pesan dan tentu menjadi harapan bagi kita semua adalah tadi seperti yang kita sampaikan bahwa menumbuhkan generasi Qurani di lingkungan-lingkungan kampus, Ya. di lingkungan-lingkungan masyarakat secara umum. Ketika bicara mengenai menumbuhkan generasi Qurani, memang diperlukan adanya gerakan, perlu adanya dorongan, bahkan sampai kepada pengaturan, baik itu regulasi secara konstitusi, tapi juga di satu sisi adanya menumbuhkan kesadaran dan menciptakan keinginan yang massal gitu Pak ya, dan masif untuk bisa bersama-sama membumikan Al-Quran itu tadi yang ingin disampaikan mungkin. Karena kan di Kalimantan Selatan pun juga begitu banyak perguruan tinggi umum yang mungkin
masih perlu adanya peningkatan dan optimalisasi terutama dalam penumbuhan dan membumikan Al-Quran itu tadi dengan cara apa yang kemudian juga bisa mereka mulai gitu Pak untuk bisa bersama-sama terutama dalam membangun misi yang tadi disebutkan. Jadi kita turut berbangga di Kalimantan Selatan saat ini ada dijadikan suatu event nasional yaitu MTQ nasional. Betul. Nah, jadikanlah momen MTQ nasional di masyarakat kita Kalimantan Selatan bukan hanya pada tataran kita sebagai seorang masyarakat yang berbangga dengan adanya event tersebut, tapi kebanggaan itu akan menjadi baik dan akan menjadi menjadi suatu kesetaraan yang jelas ketika dibangun dan diteruskan dalam dunia pendidikan. Bukan saat kita MTQ kemudian kita semarak dengan keadaan ini, tapi bagaimana nuansa religius yang peninggalan para tuan-tuan guru kita itu kita abadikan dengan munculnya suatu generasi Quran pada perguruan tinggi umum yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan ini bisa dilakukan dengan semua stakeholder yang mempunyai kemampuan untuk itu, dan semoga para pemangku kebijakan juga mampu memberikan otoritasnya dalam membumikan Quran di wilayah perguruan tinggi umum. Saya yakin ini akan bisa dilaksanakan. Saya yakin bahwa yang namanya integrasi keilmuan itu bukan hanya kita mampu untuk menjadikan keilmuan itu berislamisasi, bukan demikian, tapi mampu orang Islam dalam segala ranah dan profesi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam suatu kehidupan sejalan dengan profesi yang dibangunnya. Itu yang menjadi kunci utama. Kunci utama. Dan harapan bagi kita semua sekali lagi adalah outputnya membangun generasi Qurani terutama di lingkungan kampus, yang tentu menjadi harapan bagi kita semua adalah para mahasiswa-mahasiswi yang lulus bukan hanya menjadi lulusan yang cerdas secara intelektual tapi juga secara spiritual. Itu yang menjadi kunci utamanya. Semoga karena tentu kan ini perlu ada proses Pak ya, perlu ada waktu yang kemudian juga dirasa istilahnya ada energi, tenaga, kemudian juga waktu yang diperlukan untuk bisa menghasilkan para lulusan-lulusan seperti ini. Tapi kalau bicara mengenai sebagai harapan itu tadi, pasti optimisme itu terus digaungkan. Tapi di satu sisi sebagai upaya yang harus juga dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswinya itu sendiri Pak. Bukan hanya dari segi institusi, tapi mahasiswa-mahasiswanya itu sendiri, apa yang sebenarnya bisa dilakukan, mungkin juga bisa disampaikan oleh Pak Nuryadin dalam kesempatan ini. Mahasiswa dan mahasiswi di PTU, dia bisa saja melakukan merger dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Islam. Jadi merger itu dalam artian kegiatan ekstra kampus yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk kegiatan yang dapat memberikan nuansa skill yang lain, tapi berusaha untuk memelihara dan menebarkan bagaimana cara membaca, bagaimana cara mentadaburi Quran dalam suatu kehidupan. Sehingga ketika dia demo atau ketika dia melakukan inspirasinya sebagai seorang muslim, dia mempunyai peradaban, mempunyai moralitas, terlebih mempunyai akhlak yang baik. Karena dia mengetahui bahwa Quran adalah pedoman kehidupan. Quran bukan hanya berlaku ketika dia di dunia, bahkan sampai akhirat. Baik. Itu saya yakin kalau mahasiswa itu mampu, maka anarkisme untuk melakukan inspirasinya tidak akan terlalu ekstrim. Dan saya yakin ketika dia mentadaburi Quran, dia akan menjadi penangkal kepada paham-paham yang menyebabkan dia keliru. Saya yakin itu. Bahkan tergelincir kepada sesuatu informasi yang salah gitu Pak ya. Kadang-kadang seperti itu.
kalau dia baca Quran sebagai dalil yang utama dan diutamakan karena Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Islam. Pasti dia akan ketika baca Quran maka dia akan melihat tafsir atau dia akan melihat hadis. Hampir dipastikan itu. Dia baca Qurannya bagus, saya yakin dia akan baca hadisnya bagus. Itu yang kuncinya. menjadi kunci utama. Ya. Dan semoga sekali lagi apapun yang kemudian juga menjadi inisiasi dari pihak dalam hal ini konstitusi, institusi dan bahkan membangun inisiasi yang ada di dalam diri mahasiswa-mahasiswa itu sendiri memang sejalan dan selaras gitu Pak ya dalam membumikan Al-Qur'an itu tadi. Jangan sampai Quran itu walau sebenarnya Ramadan adalah bulannya Quran, tapi Ramadannya itu harus 12 bulan ini. Artinya selama setahun tetap Ramadan gitu kan. Kunci Quran untuk ditadaburi, kunci Quran untuk dibaca gitu kan. Insya Allah semoga kita semua dapat demikian. mengamalkan dan insya Allah semoga semua istiqomah dengan Amin. pengamalan dan juga terutama dalam mengamalkan dan membaca Al-Quran itu sendiri. Terima kasih Pak Duryadin. Terima Sama-sama. kasih juga sudah menyaksikan program tayangan Majelis Sore edisi hari ini. Semoga tayangan ini insya Allah membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pendengar dan para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan tayangan ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Pak Duryadin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sore, Waalaikumsalam. majelis kita Semua.